Baik, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Kak. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya. Iya. Ini tadi Mbaknya dari mana? Saya tadi dari rumah barusan. Oh, oke. Kalau boleh tahu, ini Mbak Rima yang kemarin chat saya ya di WhatsApp ya? Iya, yang chatnya malu-malu itu. Oke, nggak apa-apa. Chat saya kapanpun juga nggak apa-apa. Iya. Perkenalkan ya, Mbak siapa? Saya Rima Ratna. Oh, saya panggil Mbak Rima aja ya. Iya. Ya, Mbak Rima, perkenalkan saya Nina. Nanti Mbak Rima bisa panggil Kak aja, karena sebenarnya kita nggak beda jauh lah umurnya gitu. Jadi kita bisa enjoy ngobrolnya, jadi nggak perlu canggung-canggung. Oke, ini tadi katanya dari rumah. Iya. Nggak ada kegiatan hari ini Mbak Rima? Hari ini sebenarnya nggak ada kegiatan, Kak. Paling cuma nanti nyicil tugas aja. Oh gitu. Iya. Sekarang sedang kesibukannya apa? Kuliah kah atau masih sekolah? Untuk sekarang akhir-akhir ini cuma fokus kuliah sama nulis saja sih, Kak. Oh, Benar-benar gitu. cuma kuliah aja, nggak ada kegiatan lain. Tapi Mbak Rima enjoy nggak? Alhamdulillah sih enjoy. Oh, Ya. tapi ini Kak, saya lagi ikut temen udah kayak bantu-bantu bikin hilangan kunci gitu. Oh iya, seru Iya. banget. Jadi kayak handmade gitu ya. Iya, handmade tuh handmade. Oke. Jadi Mbak Rima juga punya ketertarikan kayak yang kreatif Iya, gitu. pokoknya yang merancang-merancang gitu, yang Tapi lucu-lucu. emang sebelumnya punya pengalaman seperti itu. Pengalaman sih kayaknya nggak terlalu Kak, nggak tahu kayak gimana ditekuni, cuma ya ini Kak diajak terus kayak kenapa kok cocok, kayak lumayan juga. Iya. Oh, mendapatkan Iya. Oh, Iya, jadi dijual. itu jadi membuat semangat juga ya untuk apalagi teman-teman Gen Z sekarang yang Iya. sangat membutuhkan ya kesibukan dan juga apalagi kalau udah ada cuannya, bener nggak sih? Aktivitas baru. Iya. Oke, karena di weekend ini pastinya nggak ada perkuliahan juga. Ini tadi sudah sarapan apa belum Mbak Rima? Alhamdulillah sudah sarapan. Oh, sudah sarapan. Jadi Iya. memang kebiasaan sarapan ya setiap pagi ya. Sarapan soalnya ini ngabisin yang kemarin kayak. Ngabisin yang kemarin. Ya masih ada makanannya yang kemarin. Kayak ya wes lah goreng telur. Oh gitu. Nanti pulang tinggal istirahat aja, nggak usah nyari makan. Oh jadi kayak Mbak Rima ini orangnya sangat fleksibel ya. Iya. Adanya apa ya itu dimakan gitu ya. Adanya. Jadi suka berbagai hal. Pokoknya yang ada aja pokoknya saya makan. Iya. Oke. Berbeda dengan saya yang sangat picky ya Mbak Rima. Saya harus cari makanan yang memang saya suka, jadinya nanti mau makan gitu. Iya. Harus mood dulu. Harus mood dulu juga, apalagi kalau. Tapi Mbak Rima pernah nggak sih nggak mood makan? Pernah. Oh pernah. Iya. Kenapa biasanya kalau nggak mood makan? Kalau sudah kenyang tugas, gimana? Nggak usah makan. Iya benar. Tapi ini tugasnya memang lagi banyak banget ya Mbak Rima ya? Lagi banyak banget. Tapi ya kerjakan aja lah satu-satu. Oke, iya pokoknya dijalanin aja gitu ya. Ini menjelang UAS ya kalau nggak salah ya. Terakhir Kak. Oke. Kuliah di mana? Saya kuliah di UM. Jurusan hukum. Oh hukum. Deket ya. Jadi ini kita kan lagi deket UM tuh. Iya. Jadi deket banget. Oke. Jadi di jurusan hukum di semester 1. Oh semester 1. Masih maba. Oke. Gimana nih maba perasaannya? Sebenarnya masih ngambang-ngambang gitu Iya. Kak. Kayak ini benar nggak ya jurusan yang tak ambil gitu. Soalnya kayak sebenarnya ya galau gitu loh Kak, kayak masih bimbang gitu. Tapi ya apalagi dari SMA ke perkuliahan gimana? Culture shock gak apa? Biasa aja. Jujur Kak biasa aja. Soalnya rumah saya juga di sini, jadi kayak nggak ada yang berubah-ubah gimana gitu. Cuma kayak kan SMA saya di sebelah ya Kak, sebelahnya UM. Jadi kayak sama teman-teman tuh bilangin, kamu ini kuliah apa pindah gedung gitu. Di mana SMA-nya? Di SMA 8 sebelahnya UM persis, sebelahnya Ormawa. Iya, kayak gedung aja. Ini Ormawa sini FIP. Oke, tapi nggak apa-apa nggak sih? Ini juga sekolah yang sangat besar. Dan juga SMA 8 itu juga bagus gak sih Mbak? Jadi nggak perlu minder lah sama teman-teman yang bilang-bilang kayak gitu. Yang penting kan ya kita belajar dan terus menuntut ilmu, apalagi mengasah kayak zaman sekarang kayak gitu. Semua sekolah itu sudah bersaing gak sih Mbak? Jadi nggak perlu takut lah.
bedah gedung ya nggak apa-apa kan Iya. dekat. Apalagi enak kalau bareng keluarga pastinya Iya. ya. Oke, ini tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Nah, ini aku mau tanya, sebelumnya Mbak Rima pernah mengikuti sesi konseling nggak sebelumnya? Pernah sih Kak, cuman waktu di SMA itu kayak tapi kayak kelompok gitu, nggak yang privat. Kan saya maunya yang privat. Oh gitu. Jadi Mbak Rima memang menunggu-nunggu momen ini ya untuk anu. Iya. Jadi kalau yang individu ini masih pertama kali. Ya baru pertama kali ini. Tapi kalau kelompok sudah pernah. Sekali kah apa sering? Ya, 2 kali sih Kak. Oh, 2 kali. Di kelas 12 akhir waktu penjurusan itu. Oke, jadi 2 kali. Kalau boleh tahu apa sih kesannya pada saat mengikuti sesi konseling kelompok? Apakah ada kesan tersendiri atau kesenangan gitu, kelegaan yang dirasakan? Lega sih kayaknya nggak sih 100% lega ya Kak. Soalnya kan kayak saya waktu itu juga entah lagi capek atau gimana, dan itu kan posisinya kelompok, jadi harus dengerin yang lain juga, dengerin si A si B, ngasih solusi juga. Terus kayak pengennya kan yang 4 mata aja, yang kayak ya udah satu arah gitu, nggak dengerin kelompok. Tapi sebenarnya seru sih kalau dengerin ceritanya teman-teman. Pada saat itu diajak guru BK-nya kah atau Mbak Rima memang berinisiatif sendiri untuk mengikutinya? Waktu itu ada mahasiswa PPL soalnya. Jadi kayak satu kelas dibagi gitu. Jadi semuanya bisa merasakan gitu ya, nggak hanya orang-orang tertentu saja. Iya. Oh gitu, oke. Saya bisa memahami. Oke, karena sudah pernah mengikuti sesi konseling kelompok sebelumnya, tetapi kalau individu baru sekarang, mungkin aku jelasin sedikit ya tentang konseling individu ini. Nah, di konseling individu ini ya sama aja sih, kurang lebih ya sama seperti konseling kelompok. Tetapi kan kita di sini kalau kelompok kan banyak orang. Kalau di konseling individu ini hanya ada kita berdua saja, Mbak. Jadi nanti saya lebih terfokus lagi dengan masalah yang atau cerita yang diceritakan oleh Mbak Rima. Jadi tidak membagi fokusnya dengan anggota-anggota lain seperti di konseling kelompok seperti itu. Jadi di sini nanti Mbak Rima bisa bercerita apapun yang ingin diceritakan tanpa takut dijudge. Pokoknya santai saja karena di sini saya akan menerima seluruh cerita yang diceritakan oleh Mbak Rima, yang diri Mbak Rima yang diceritakan, pokoknya saya akan menerima itu semua seperti itu. Dan juga di sesi konseling ini saya berperan sebagai konselor yang akan mendengarkan cerita dari Mbak Rima, menjembatani, memfasilitasi apa yang menjadi problem dari Mbak Rima. Tapi tidak serta-merta saya akan mengarahkan Mbak Rima terhadap solusi apa sih yang akan Mbak Rima ambil. Nanti Mbak Rima, kita bisa ya ngobrol-ngobrol aja nanti enaknya gimana. Jadi lebih fleksibel aja. Jadi Mbak Rima nggak perlu tertekan di sini, santai aja gitu. Dan juga Mbak Rima akan sebagai konselingnya, sebagai orang yang bercerita dan bisa meluapkan segala halnya di sini tanpa takut dihakimi ya. Tentu juga di sini kita juga ada asas kerahasiaan. Pastinya seluruh konseli yang ada itu tidak mau ya ceritanya disebarkan ke siapapun karena itu merupakan privasi, dan itu bisa kita beri komitmen sekarang ini kalau saya tidak akan menyebarkan apapun yang diceritakan oleh Mbak Rima ke siapapun tanpa perizinan dari Mbak Rima sendiri. Seperti itu. Oke. Selanjutnya terkait waktu juga Mbak Rima, biasanya kalau di konseling individu itu waktunya ada di 45 menit. Ataupun jika Mbak Rima ingin menambah lagi, itu bisa dibicarakan nanti di akhir sesi ataupun kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Seperti itu. Bagaimana Mbak Rima? Apakah bisa disetujui terkait waktunya? Oh iya. Tapi juga saya pengen bedain gitu koordinasi bedanya konseling kelompok sama individu. Jadi kayaknya Mbak Rima ini cocok nih kalau masuk BK juga. Oke, karena tadi sudah saya ceritakan sedikit dan juga berikan arahan terkait sesi konseling kita pada hari ini. Gimana nih Mbak Rima? Apakah sudah siap untuk bercerita dan berbagi keluh kesahnya bersama saya? Siap juga sih. Ya, mulai dari mana gitu. Tenang. Sebelumnya saya juga izin membawa catatan juga ya Mbak Rima, karena
nanti biar lebih terfokus saja, nanti jika Mbak Rima ada hal-hal yang poin-poin penting itu bisa saya catat dan saya fokuskan kembali terhadap apa yang menjadi masalah utama dari Mbak Rima nantinya. Oke. Mungkin sebelumnya tadi kan kita udah cerita-cerita di awal tentang keseharian nih. Mungkin Mbak Rima bisa ceritakan lagi apa sih yang ya kesibukannya boleh ceritakan juga dan juga hal-hal yang mengganjal dan dipikirkan sehingga Mbak Rima itu ingin datang ke sesi konseling kita pada hari ini. Ini saya kayak mulai dari ini nih Kak, kan waktu kayak kelas 12 itu kan semuanya itu berawal dari kita harus milih jurusan kan, soalnya kayak mau masuk ke perguruan tinggi juga. Nah di situ saya memang opsi pertama saya itu sebenarnya hukum, dan opsi kedua itu sebenarnya administrasi. Nah tapi kampusnya pilihannya cuma UM aja, kemudian UM juga udah buka prodinya kan, prodi hukum. Nah tapi sebenarnya saya itu kepengen nyobanya itu di UNER. Oh gitu. Iya, tapi waktu ya sama guru itu didukung aja. Soalnya kalau dilihat dari riwayat SNBP itu ada cutting yang lolos UNER, hukum 2 Kak. Ya kan peluangnya besar kan. Nah, kalau nggak saya coba juga nanggung banget. Akhirnya saya mau nyoba ke UNER, waktu ngomong ke orang tua itu ternyata masih belum diperbolehin. Jadi galaunya sampai sekarang. Terus apalagi kalau ngeliat teman-teman kayak kenapa masih di Malang? Ya mungkin teman-teman SMA saya juga masih pada kuliah di UB, di UM itu banyak. Tapi kalau ngeliat teman di kelas itu memang dari pure dari luar kota, dari ini apalagi ada yang dari luar pulau itu kayaknya seru ya merantau gitu. Oh gitu. Jadi ini tuh dimulai dari kegalauan Mbak Rima dari SMA ya. Itu terjadi pada saat Mbak Rima itu pengen nih keluar kota, pengen juga mencoba keberuntungan di luar ya, apalagi di UNER seperti yang diharap-harapkan juga. Tapi ternyata dari orang tua belum boleh begitu ya. Oke, nah Mbak Rima ini kan tadi sudah bercerita kalau katanya ya aku pengen ke UNER, hukum UNER, tapi akhir-akhirnya juga di UM juga. Nah itu pada saat Mbak Rima cerita ke orang tua, itu tanggapannya gimana sih? Sebenarnya tes itu saya nggak boleh hukum Kak. Itu maksudnya ini suruh keperawatan aja. Oh gitu. Ya keperawatan aja kan enak tuh langsung mau di rumah sakit. Oke. Ya itu kayak ibaratnya cita-cita yang lama gitu loh Mbak. Cita-cita belum sampai itu kok nggak jadi berat. Ya wis guru aja yang ya normal-normal aja kayak cewek pada umumnya nggak usah neko-neko. Itu tapi ya hukumnya udah dibolehin, keluar kotanya ya nggak dibolehin gitu. Kamu pilih satu. Jadi awalnya dua-duanya hukumnya nggak boleh, tapi pada saat bilang hukum aja itu belum bilang kalau mau keluar kota. Ya awalnya belum bilang soalnya masih belum harusnya anaknya yang mana ya. Tapi tetap intinya kayak ya udah keluar kota gitu, pokoknya nggak di Malang. Berarti sebelumnya belum dibicarakan ya, sebelum kayak pokoknya hukumnya deal dulu, tapi kampusnya belum dibicarakan. Iya, gitu. kan awalnya disuruhnya keperawatan. Oke. Nah dari itu, dari seperti kegalauan dari SMA sampai sekarang juga masih dirasakan. Nah, apa sih yang dirasakan sekarang sebenarnya? Apakah masih sering, apa masih ada fase nih mau coba-coba kayak ngebujuk orang tua lagi deh, atau aku belajar lagi deh biar bisa nanti masuk ke ini, biar aku bisa ngeyakinin orang tua untuk bisa kok aku ini hidup di luar kota dan kuliah di UNER misalnya seperti itu. Apa sih? Apakah masih ada usaha-usaha itu Mbak Rima? Udah sering banget Kak. Kayak sering banget. Apa coba ngomong lagi ya kayak kayak cerita-cerita teman-teman yang di luar kota. Iya. Kayak ya wes akhirnya mama tuh kasih kesempatannya kayak ya nanti kan ada waktunya gitu, tapi kayak bahkan galaunya juga nggak bakal terulang lagi gitu loh yang sekarang itu. Nanti kan juga nggak sama kayak yang sekarang gitu, intinya gitu. Jadi masih ngeluluh-ngeluluhin orang tua, tapi ya masih susah ya Mbak Rima ya. Oke. Terus tadi kan saya highlight tadi tuh katanya Mbak Rima kalau di luar kota tuh enak gitu.
itu kan enak, lihat teman-teman kayaknya Iya. seru deh. Nah sebenarnya di balik kata seru enak itu tuh apakah ada alasan tersendiri sih kenapa Mbak Rima sebenarnya tuh pengen sekolah di luar kota gitu? Apakah ada alasan atau ada atau Mbak Rima itu sebenarnya di rumah tidak nyaman atau di prodi yang sekarang itu juga kurang nyaman karena lingkungannya masih di lingkup-lingkup itu saja. Sebenarnya apa sih di balik kata enak dan seru itu sebenarnya Mbak Rima tuh pengen apa sih? Kalau dipikir-pikir mungkin karena ini ya Kak, soalnya kan saya di rumah itu juga ada Mbak kos. Nah, keseringan ketemu Mbak kos dan melihat Mbak kos itu kayak, duh seru banget ya bisa main, kayak enak gitu. Jadi saya sendiri yang kepengen, kayak kepengen karakter sendiri gitu loh Mbak. Dan Mbak kos itu kayak enak gitu. Terus sama Mbak kos juga kadang diiming-iming gitu, kamu coba kesini aja, kesini aja sampai kayak ke UGM aja, ke UNER aja gitu. Akhirnya sama Mbak kos dikelabuin kayak gitu, saya ngomong ke mama, terus mama kayak jangan di Malang aja kayak gitu. Tapi kamu setelah Mbak Rima bilang mama bilang kayak jangan di Malang aja. Nah, cara menghadapinya kayak gimana cara Mbak Rima itu kayak ke counter orang tua? Apakah menjawab atau apa sih yang dilakukan oleh Mbak Rima pada saat mama bilang kayak gitu? Tanggapannya kayak pasti ya sedikit nggak terima, terusnya kayak barat gitu, galau juga, tapi kayak ya udah nih emang nggak boleh, mau gimana lagi gitu. Jadi kayak kayak ya udah nggak udah. Sebenarnya kalau misal aku bisa memperjuangkan itu kayaknya bisa deh gitu. Yang tak sedihkan sebenarnya saat ini tuh gitu. Jadi masih ada sedikit terca yang kayak kalau aku perjuangin ini masih bisa sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya apakah ada tekanan gitu? Kalau Mbak Rima itu berada di rumah aja ataupun kayak cuma sekolah di lingkup-lingkup ini aja, apakah ada tekanan tersendiri? Ke tekanan soalnya kayak bosen. Tekanannya lebih ke bosen kayak TK di sini, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini kayak. Dan itu sekolah saya itu semuanya benar-benar berdekatan. Jadi setiap hari itu melewati lingkungan yang sama. Bahkan kalau misalnya nih kayak lagi liburan ke rumah saudara itu meskipun liburan ke rumah saudaranya 1 hari 2 hari atau misalnya ke Bali misalnya kayak cuma 2 hari itu kan suasananya baru itu saya seneng banget Kak, seneng banget kayak wah ini loh yang maksud suasana baru itu gitu. Jadi di diri Mbak Rima itu kalau ada suasana baru itu rasanya lebih fresh, lebih kayak semangat gitu ya. Oke, itu jadi menarik kayak aku kayaknya kalau di luar tuh bakal lebih 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 gacor nih daripada ini nih. Kayaknya kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi juga bilang kalau bosen. Bosen nih. Nah, bosennya itu seperti apa? Bagaimana mungkin aku bisa tanya nih awal-awalnya bagaimana Mbak Rima itu mengatur kesehariannya sehingga kayak bisa dibilang kalau Mbak Rima itu sekarang itu ada di fase bosen gitu. Kalau keseharian gimana Mbak Rima? Kalau keseharian saya tuh ya bisa dibilang monoton. Kayak ya udah kuliah gitu, pulang ke rumah mama masih kerja, paling ketemu sama mbak kos, terus ya udah kerjakan tugas, terus beres-beres rumah, terus mampir ke saudara, ada saudara yang datang ya, jadi ambil ke saudara, ya udah gitu terus berulang. Nah dari situ saya mikir kalau misalnya aku mau berani keluar dari zona itu mungkin kayak hidupku bakal berubah kali ya gitu, kayak itu aja. Oke, tapi sebelumnya karena mungkin saya juga nggak bisa maksain juga ya dari orang tua itu seperti apa. Tapi apakah ada niatan dari Mbak Rima itu seperti mencari kesibukan lain di luar perkuliahan? Apakah itu ada planning ke situ Mbak Rima supaya Mbak Rima itu juga kebosanannya itu mulai mengikis sedikit demi sedikit. Apakah ada ketertarikan di ya tadi kan mungkin sudah ada ya yang tadi manik-manik itu. Tapi apakah ada yang buat Mbak Rima itu semakin padat kegiatannya dan Mbak Rima itu melupakan kebosanan itu? Apakah ada niatan ke sana? Rencananya mau kayak ikut volunteer gitu. Oke, siap.
atau enggak nyoba kerja deh gitu, kerja ikut atau kayak gimana yang mengharuskan saya untuk pulang pergi yang agak jauhan, enggak di sini-sini aja gitu. Jadi sebenarnya sudah ada niatan ya untuk tapi mungkin ya terrealisasikannya saat sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung kayak gitu, langsung seperti yang diharapkan. Tapi kan katanya tadi ini ya, sekarang itu masih kuliah aja. Tadi juga katanya buat kerajinan-kerajinan. Nah, yang kalau menurut Mbak Rima, apa sih yang paling penting di kegiatan Mbak Rima yang dilakukan akhir-akhir? Yang paling penting, yang paling mengesankan, yang paling Mbak Rima itu melakukannya itu senang apa sih? Ini sih Kak, kalau diajak teman keluar. Gitu. Iya, soalnya kan saya juga sendiri di rumah gitu, jadi kalau diajak teman keluar tuh lebih ke main sih Kak. Kalau diajak main tuh senang banget. Diajak teman ngerjakan sesuatu yang bareng-bareng itu senang banget. Gitu. Jadi social interestnya itu sangat tinggi gitu ya. Pokoknya kalau sama teman-teman diajak itu senang juga. Tapi Mbak Rima memiliki banyak teman ya di kelas atau di luar kelas. Ya nggak sebanyak itu sih, nggak dikenal sebanyak itu, cuma kayak kalau temen yang baik itu banyak. Teman baiknya banyak. Jadi ya lingkungan pertemanan ini juga sehat ya Mbak Rima. Jadi Mbak Rima juga nyaman bersama dengan teman-teman. Gitu. Oke, kita kembali ke masalah yang sebenarnya dihadapi katanya tadi bosan, terus masih galau. Berarti itu kan seperti masalah yang belum bisa terselesaikan dari Mbak Rima gitu ya. Dari yang dahulu itu pengennya ke UNER tapi sampai sekarang juga masih terbayang-bayang. Nah, mungkin bisa diceritakan kenangan masa kecil yang paling diingat dari Mbak Rima itu apa sih? Yang paling diingat dan paling kayak membekas banget. Kira-kira apa Mbak Rima? Karena masa kecil itu ini ada hubungannya juga sih Kak sama yang saya kepengen saat ini. Waktu masih di Surabaya itu kan sempat di Surabaya kayak 1 minggu 2 minggu gitu. Ayah di tempat di sana itu tuh memang dekatnya tuh dekat UNER, kayaknya baru anak yang belum ngerti gitu loh Kak. Mungkin kalau di sini di rumah itu nggak sering diajak keluar itu, tapi sekali diajak keluar tuh ya waktu ke Surabaya itu. Dan saya kayaknya lihatnya kan UNER. Kayak, wih bagus ya gedungnya kayak gitu. Jadi ada hubungannya juga. Nah itu Pak nyangkut selama bertahun-tahun SD, SMP, SMA dan makanya kepengen juga masuk situ. Itu dimulai dari Mbak Rima itu, Mbak Rima kecil ini tuh melihat gedung di UNER tuh kayak sebuah hal yang wah aku mau sekolah di situ seperti itu ya. Jadi sampai sekarang tuh kayak teringat-ingat seperti itu. Nah pada saat melihat gedungnya, nah bisa nggak deskripsikan pada saat itu mungkin ya kalau pada saat kecil mah kita kayaknya belum ini ya, belum terlalu berpikir dan bercita-cita yang sangat besar. Tapi jika diposisikan Mbak Rima yang sekarang itu tuh ada di posisi anak kecil itu, kira-kira apa sih yang akan diluapkan? Apa yang kira-kira Mbak Rima akan ngomong gitu loh ke diri Mbak Rima pada saat itu? Kalau melihat dari sudut pandang waktu masih kecil, itu kayak ini sebenarnya bisa sih kalau mau main sendiri ke sana ke sini coba hal baru sendiri gitu. Tapi sebenarnya di dekatnya main dari juga takut juga kalau nggak pulang ke rumah, kalau nggak ketemu mama gitu takut. Jadi ya makanya waktu melihat realita waktu SMA nggak dibolehin itu kayaknya ada benernya gitu loh. Kalau nggak dibolehin masih belum bisa kayaknya. Jadi juga di balik itu semua masih ada keresahan gitu ya. Apalagi Mbak Rima ini anak ke anak tunggal. Oke. Jadi masih ada keresahan mungkin ya dari kecil sudah bersama orang tua, apalagi anak satu-satunya juga. Ya pastinya masih ada takut-takutnya nanti kalau nggak ketemu mama gimana ya? Aku bisa nggak ya? Gitu. Ya sih itu sangat wajar sih dan ya itu dirasakan semua anak sepertinya kalau mau merantau seperti saya. Kalau mau merantau itu pasti nanti aku bisa nggak ya, nanti punya teman nggak ya, itu pasti. Jadi mungkin
orang tua Mbak Rima juga memikirkan hal yang sama dan apalagi anak satu-satunya pastinya kayak jangan dulu deh, nanti dulu deh gitu. Kalau bisa disayang-sayang dulu gitu. Jadi ada banyak makna yang bisa diambil dari kenapa orang tua Mbak Rima itu memang belum mengizinkan Mbak Rima untuk pergi keluar kota. Oke. Nah, tadi kan juga katanya Mbak Rima pada saat mama bilang nih kalau nggak boleh keluar kota, di Malang aja. Nah, sebenarnya Mbak Rima itu di rumah tuh orangnya seperti apa sih? Ini sih Kak, kalau di rumah itu ya selain main sama Mbak Kos tadi, kumpul sama Mbak Kos tuh lebih banyaknya waktu buat diri sendiri, kayak bersih-bersih, ya kayak lebih ke me time aja sih. Kalau lagi misalnya nggak ada kegiatan di luar, ya udah fokusnya sama diri sendiri. Fokusnya sama diri sendiri. Pokoknya ya nggak ada sebenarnya nggak bukan orang yang nggak enakan gitu ya di rumah ya, karena juga sendiri, apalagi pasti disayang banget itu sama orang tua. Jadi kayak oke. Jadi di rumah itu orangnya Mbak Rima sibuk dengan diri sendiri ya berarti. Di rumah itu ada kos kah Mbak Rima tahu? Iya, ada gitu. Kos itu banyak. Kalau dulu pas waktu kecil paling dekat sama siapa nih sih? Kan anak tunggal nih. Atau udah dari dulu emang ada mbak kos jadi dekat sama mbak kos, atau dekat sama mama, atau dekat sama ayah? Kadang bahkan lebih dekatnya itu lebih seringnya itu waktunya sama Mbak Kos. Oh iya. Sering ngajakin, ayo Rim sini. Oh iya. Nggak punya adik ya, jadi ya mau aja. Oke. Jadi paling dekat dan paling berkesan itu sama Mbak Kos ya. Iya sama Mbak Kos. Oke. Karena ya memang pastinya ya nggak beda jauh nggak sih umurnya, jadi lebih enjoy kalau mau kemana-mana. Kalau mau kemana? Iya benar. Oke, dari tadi sudah ceritakan gimana keadaannya di rumah, katanya lebih dekat sama Mbak Kos. Tapi kalau kita lihat ke orang tua Mbak Rima nih, dari gaya mereka mungkin selama ini mengasuh Mbak Rima, seperti memberikan ya segala hal untuk Mbak Rima. Apa sih yang dipelajari Mbak Rima dari orang tua ini? Bagaimana pandangan Mbak Rima terhadap orang tua Mbak Rima? Orang tua itu sebenarnya nggak yang mengekang itu Mbak. Kayak kamu bebas mau ngapain yang penting itu saya jujur. Jadi kayak bahkan sampai waktu itu juga ngelihat ngelihat IG itu ya tak perbolehin buka HP, main HP dan galeri, scroll itu kayak semua itu nggak ada yang tak tutupin gitu loh Kak. Jadi ya selagi nggak ada yang tutupin dan aku mau main kemanapun, mau sampai pulang jam 12 pun juga sebenarnya nggak masalah. Yang penting nggak ada yang tak tutupin dan keluar sama siapa, gimana gitu, nggak ada batasannya gimana. Cuman ya kayak perhatiannya tuh lebih ke kayak material gitu, ya langsung ada buktinya, nggak yang secara verbal. Misalnya kayak habis pulang kuliah ditanyain tadi kuliahnya gimana tuh sebenarnya nggak jarang, maksudnya ya jarang banget yang sering itu, ya biasa mungkin kayak ya lagi kerja juga atau gimana, jadi ya udah biasa aja gitu. Tapi yang tak syukur banget tuh kayak ya udah nggak ngutang gitu, tapi emang selagi saya terbuka dan nggak ada yang tak tutupin ya, nggak bohong, nggak ini itu, nggak ada koneksi itu, orang tua fine aja. Jadi orang tua Mbak Rima tipenya yang santai aja. Pokoknya yang penting ngabarin juga ya Mbak Rima ya, pastinya ngabarin di mana dengan siapa agar orang tua tenang juga, itu pokoknya diperbolehkan semua. Tapi tadi Mbak Rima bilang kalau cenderung ke material, seperti kalau ngobrol gitu, apakah kurang Mbak Rima terkait ngobrol dengan orang? Kalau buat cerita ini sebenarnya waktu kayak berani ngobrol, berani kayak mau minta peluk doang, mau minta cium itu ya baru kuliah malah. Dari kecil jarang, soalnya kayak dari kecil kayak saya mainnya sendiri gitu loh, mainnya sama Mbak Kos waktu dulu kecil. Ya jadi deketnya sama Mbak Kos gitu, bahkan sampai tidur di kamarnya Mbak aja gitu, nggak mau di kamar sendiri. Nah baru gede ini Mbak, justru saya kayak pengen jadi sama mama gitu. Tapi gimana tanggapan mama melihat diri Mbak Rima yang sekarang ini? Ya mungkin jadi lebih terbuka aja sih. Oh iya. Kan soalnya kayak
jadi kelihatan lebih banyak kegiatannya buat teman-teman yang baru tuh memang ada yang juga curiga mungkin ya, jadi nanya-nanya ini siapa gitu. Dan kayak kan ya baru punya WhatsApp sosial media yang benar-benar jaringannya lebih semakin luas itu kan ya baru kuliah ini. Kalau SMA kan cuma punya WhatsApp aja, cuma IG itu cuma buat apa tuh IG-nya sih mbak? SMA itu iya, yang benar-benar kenal orang luar itu nggak pernah kenal. Nah SMA ini kan kayak kita baru kayak saya juga ikut volunteer ini tuh ada IG, di IG kenal siapa gitu. Sekarang juga lebih intens ya. Dan kamu temennya sama siapa aja karena sudah sangat luas gitu ya, ikut ini ikut itu. Tapi Mbak Rima nyaman kan dengan hal itu? Apakah ada ketidaknyamanan pada saat ikut ini ikut itu dan kenal banyak orang? Oh nyaman ya, senang ya menjalaninya. Oke, jika itu bisa membuat Mbak Rima senang, itu dan juga orang tua sebenarnya fine-fine aja ya dengan hal itu. Pokoknya nanti ngomong sama siapa keluarnya, temennya siapa aja, tidak aneh-aneh. Pasti orang tua pasti sangat mendukung gitu ya. Tapi berarti itu yang tadi katanya material aja yang kayak kurang ngobrol, kayak verbalnya kurang seperti peluk, cium. Nah, itu sekarang sudah berkurang ya Mbak Ria berarti? Bisa kayak pokoknya semenjak ini sih Kak, kan jaraknya dari kelas 12 ke masuk kuliah itu kan liburnya kita lama banget kan jadi sering di rumah. Dan kebetulan juga akhir pakai juga jadi orang tua itu kerjanya di rumah juga. Nah itu kan langsung berasa gitu waktunya ngobrolnya juga lebih dalam dari sebelumnya. Mungkin kayak kok anaknya udah mulai dewasa, udah mulai serius, diajak ngobrolnya serius-serius. Pastinya orang tua juga menyesuaikan juga ya dari diri Mbak Rima itu pengennya gimana. Sudah sangat luar biasa juga. Dari semua yang sudah dihadapi Mbak Rima, dari ya mungkin kita bisa tariknya dari SMA aja ya, yang banyak perjuangannya yang katanya pengen ke sini ke sana tetapi tidak boleh, terus sampai sekarang juga masih terfikirkan kadang, dan harus survive biar udah di sini-sini aja dan manut orang tua ya, bisa dikatakan gitu. Nah apa sih yang pengen Mbak Rima bilang ke diri Mbak Rima yang selama ini sudah berjuang sejauh ini, apa yang mau dibilang? Nah kalau saya kadang realistis itu mikirnya ya gitu Kak, sebenarnya kalau tak perjuangin atau gimana kalau aku nyoba-nyoba nekat itu ya kayaknya bisa deh aku merantau. Tapi kalau habis bahas kayak gini, kalau habis kayak gini ya udah deh alhamdulillah gitu feelingnya di situ. Jadi ya kalau ngomong ke diri sendiri, pesan diri sendiri tuh ya ini nggak apa ini sebenarnya sudah sangat alhamdulillah sekali kok posisi yang sekarang kayak gini. Jadi Mbak Rima sebenarnya sudah ya bisa lah mulai untuk move on juga, walaupun masih pengen loh, masih tapi mungkin bisa dipikirkan juga di lain hal itu apakah yang lebih besar ini bisa disadari, yang lebih besar ini sebenarnya kepinginannya keluar atau maksudnya apa sih yang dipinginkan dari keluar kota ini, apakah cuma senang-senang aja atau kayak gimana. Jadi nanti bisa lebih ya deep talk sama diri sendiri, aku sebenarnya pengennya apa sih gitu Mbak Rima. Jadi ya bisa dipikir-pikirkan kembali. Bagaimanapun itu juga akan menjadi bumerang pada diri kita sendiri kalau kita masih stuck terus di situ, nggak move on, kayak masih bingung antara aku mau lanjut gak ya, mau ngelanjutin mimpi aku yang aku pendam dari dulu nggak ya, kayak gitu. Dari yang dirasakan sekarang tadi katanya ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang sekarang udah alhamdulillah. Nah itu ada sedikit kepuasan nggak masih untuk menjadi diri Mbak Rima yang saat ini? Apakah sudah ada kepuasan dalam diri Mbak Rima? Kalau misalnya kepuasan itu ya itu nih Kak, kayak setiap harinya tuh berusaha untuk nerima lagi. Atau kalau misal mau memang beneran survive keluar itu juga saya juga belum tentu bisa. Jadi ya intinya kayak tapi di setiap harinya saya berusaha untuk menerima kayak gitu, kayak ya udah memang rutinitasnya gitu juga kan ya Kak, pengen nyari teman cerita gitu loh Kak. Ya kalau mungkin cerita ke teman, apalagi cerita ke orang tua juga masih nanggung, kayak takut di kayak kamu
ini nggak bersyukur kan takut ini ditolak juga ya. ya takut ditolak jadi ya cerita ke abang tuh kayak setengah-setengah Betul. jadi makanya nyari teman cerita enggaknya Iya, oke. Jadi sebenarnya sudah ada sedikit kepuasan ya. Kalau skalanya kira-kira berapa nih kepuasannya? skalanya sih kalau kadang itu skalanya naik turun. Oh, naik turun. Iya. Jadi tergantung kebersyukuran dari diri. Saya sangat merasakan itu. Jadi relate banget. Kalau sekarang nih, sekarang. Kalau sekarang ya, mungkin tetap saya bertahan nih Kak, kalau mulai dari sekarang nih. Insya Allah 7. Oh, 7. Iya, Sudah sangat itu tinggi yang sekali. paling tinggi. Sangat luar biasa sih Mbak Rima sudah bisa mengatakan angka 7 itu lebih dari 5 loh itu 7. Jadi sudah skala yang semoga nanti nggak turun-turun lagi. Kalau mau turun ya nggak apa-apa turun sih, tapi ya jangan merosot-merosot banget. Kalau bisa naik ya Mbak Rima ya. Tapi itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke. Karena kita tadi udah bilang dari gimana SMA-nya, terus perkuliahan sekarang ini. Nah, kalau bisa diingat-ingat nih, kapan sih terakhir kali Mbak Rima itu kayak berhasil melewati sesuatu hal yang bikin Mbak Rima tuh puas banget? Ternyata aku bisa ya. Kapan sih terakhir kali bisa diceritakan pengalaman itu? Apa pengalamannya? Kalau SNBP itu sih Kak. Oh, oke. Iya, kayak gak nyangka juga. Soalnya kayak waktu masih membayang-bayangkan itu kayak ya apa deh paling kalau nggak lolos ini coba SNBT-nya ambil di UNER gitu. Tapi ternyata ini lolos dan ini saya tuh nggak nyangka banget Kak. Soalnya saya mikirnya kayak paling aku juga nggak lolos. Soalnya nggak pernah mikir untuk seberuntung itu gitu Kak. Dan ini kayak hal pertama keajaiban di seumur hidup kayak ternyata aku jadi kayak orang-orang ya bisa lolos gitu. Dan pasti disadari berarti Mbak Rima juga bangga kan dengan diri Mbak Rima itu sebenarnya, dan tidak semua orang bisa menjadi diri Mbak Rima seperti sekarang ini, bisa berkuliah di UM, PTN yang sangat besar juga di Indonesia pastinya ya, dan itu bukan hal yang mudah pastinya, apalagi bagi orang-orang yang mungkin belum bisa melewati itu. Jadi Mbak Rima sebenarnya sudah memiliki kebanggaan atas diri Mbak Rima yang bisa berkuliah di UM ini ya berarti ya. Oke. Nah, itu juga bisa sebagai bukti kalau Mbak Rima itu sebenarnya bisa survive di sini. Nggak perlu seperti yang dibicarakan tadi di luar kota, karena juga nggak dibolehkan oleh orang tua. Nah, dari sini tuh sebenarnya Mbak Rima bisa loh, seperti orang-orang. Di Unair itu mungkin ya memang tempatnya berbeda dan lingkungannya juga berbeda. Mbak Rima pengen dengan hal-hal yang mungkin bebas, pastinya itu semua diinginkan oleh teman-teman yang suntuk pastinya di rumah terus di lingkungan-lingkungan itu terus. Tapi jangan dilupakan juga bahwa ini juga sebuah pencapaian sangat luar biasa. Mbak Rima bisa masuk ke sekolah Mbak Rima yang sekarang ini, perkuliahan Mbak Rima sekarang ini, karena di luar sana pasti banyak sekali orang yang mungkin ketolak, mungkin nggak bisa kuliah gitu kan. Oke. Dari yang sudah didapatkan sekarang ini, apa yang ingin diperjuangkan Mbak Rima? Apa yang paling disyukuri oleh Mbak Rima? Iya mesti selama ini kayak setidaknya kayak ya udah hidupku baik-baik aja gitu loh Kak. Itu yang bikin alhamdulillah banget. Tapi ya itu tadi gimana caranya kayak oke mungkin aku nggak bisa seterbuka itu ke orang lain apalagi ke orang tua sendiri, tapi ya makanya saya nyari kayak sesuatu ini Kak obat yang oke aku harus yakin sama konsisten, aku harus ada yang mungkin ya eksternal yang membantu aku buat yang merefleksikan untuk sendiri buat konsisten gitu loh, nggak turun tadi skalanya tadi nggak turun gitu. Makanya ini lagi nyari-nyari juga. Oke. Jadi ya nggak apa-apa Mbak Rima, itu merupakan fase, jadi sedikit demi sedikit aja, nggak usah terburu-buru, karena itu bukan hal yang harus dikejar juga, karena kalau dikejar dan kayak
di pressure itu bakal membuat Mbak Rima juga nggak akan optimal juga. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kalau Mbak Rima memang belum bisa terbuka, katanya belum terbuka itu, jadi ya nggak apa-apa. Karena menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Jadi diri Mbak Rima yang sekarang yang katanya sudah berani cerita yang serius-serius ke orang tua, itu bukan hal yang sangat mudah loh Mbak Rima. Pastinya anak-anak itu juga mikir nggak sih kalau mau bicara ke orang tua tuh gengsi ya, nanti aku ditanggepin nggak ya, aku terlalu alay nggak ya, gitu kan pasti. Dan itu sudah sangat luar biasa menjadi diri Mbak Rima yang sekarang ini yang sudah berani untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau Mbak Rima ini sebenarnya sudah mulai mensyukuri dan juga memperjuangkan apa yang ada sekarang, gitu ya Mbak Rima ya. Jadi bisa difokuskan lagi itu. Kalau memang mau berjuang di yang udah sekarang dapatkan itu, Mbak Rima bisa sedikit demi sedikit ya fokus aja dengan yang sekarang ini yang sedang dihadapi, agar hal-hal lainnya, mungkin distraksi itu pasti ada ya, dan itu juga bagian dari proses dan kehidupan, jadi itu nggak apa-apa banget. Tapi mungkin pada saat itu Mbak Rima bisa ingat kembali apa yang dikatakan Mbak Rima tadi, kalau saya fokus pada ini aja dulu. Ini tuh sudah alhamdulillah banget. Di sini tuh sudah alhamdulillah, bisa disyukuri kembali gitu. Oke. Nah, juga dari yang sudah tadi katanya mensyukuri segala hal yang sudah dipunya sekarang. Kira-kira sifat baik apa sih yang dari dulu sampai sekarang tuh dipertahankan oleh Mbak Rima agar lebih kayak menguatkan diri Mbak Rima? Sebenarnya apa sih sifat yang dipertahankan dari dulu? Itu sebenarnya ya nggak terlalu mempermasalahkan gitu. Oke. Ya, makanya bisa sampai sekarang itu masih bisa ya nerima-nerima aja. Tapi ya itu tadi tetap kayak tetap nyari orang lain buat please yakin aku gitu loh. Meskipun sama hal sekecil apapun kayak itu tetap betul diyakinkan dari orang lain gitu, dari kakaknya juga. Kalau misalnya dari orang tua nggak berani atau saya belum bisa berani kayak gini, Mbak Rima hanya perlu validasi. iya benar banget validasi. Dan juga sangat itu sangat luar biasa dari Mbak Rima, katanya enjoy orangnya, nggak terlalu mempermasalahkan sesuatu. Itu salah satu sifat yang membuat Mbak Rima tuh bisa survive sampai sekarang, karena ya santai aja, hidup ya kayak gini, harus gimana lagi, jalanin aja begitu. Itu sifat yang perlu dipertahankan juga sampai nanti ya Mbak Rima. Jadi bisa itu bisa membuat Mbak Rima itu lebih rileks, lebih tidak memikirkan sesuatu hal itu dengan berlebihan. Itu sangat luar biasa gitu ya Mbak Rima. Oke, seperti yang kita sudah bicarakan tadi, Mbak Rima bisa lebih berfokus lagi pada apa yang dijalani Mbak Rima hari ini, sekarang ini. Jadi kalau ada hal yang memang mendistraksi Mbak Rima pada saat menjalani perkuliahan ini, itu hal yang wajar. Jadi Mbak Rima bisa ingat lagi sebenarnya keinginan Mbak Rima tuh sekarang kayak gimana sih, aku tuh pengennya kayak gimana, kok katanya tadi sudah mensyukuri hal ini, tapi kok kadang-kadang masih ada hal yang kayak aku pengen juga loh keluar kota. Tapi itu hal yang sangat wajar, dan bisa Mbak Rima bisa ingat lagi kalau aku ada di sini tuh sudah hal yang gak luar biasa dan semua ada waktunya aja, saya bawanya kayak gitu. Oke, sangat baik. Karena gitu tuh Pak. Oke. Oke, karena sudah banyak sekali yang kita ceritakan tadi, kita berbagi di sini, dan juga Mbak Rima sebenarnya juga sudah menemukan sedikit titik terang dari apa yang dibicarakan kita tadi, yang Mbak Rima punya keresahan tadi juga katanya. Oke. Oke, jadi jadi Mbak Rima sekarang sudah merasa lega kah? Enteng gitu. Oke, alhamdulillah banget ya. Terima kasih ya Mbak Rima sudah mau bercerita hari ini dan bertemu saya hari ini di sini. Itu hal yang sangat luar biasa, apalagi di weekend. Pastinya Mbak Rima pasti semua orang sih, nggak hanya Mbak Rima aja, malas-malasan nggak sih kalau weekend, kayak di rumah enak tiduran. Oke, tapi Mbak Rima bisa mau datang ke sini, itu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Mbak Rima. Oke, sebelum menutup nih,
kira-kira apa yang didapatkan Mbak Rima dari sesi konseling individu kita pada hari ini? Yang didapatkan itu tadi Kak, Hmm. kayak oke deh berarti aku ini bener ya, yang tak pikirkan saat ini tuh bener, cuma ambil tanggapan dari orang lain aja. Kalau menurut orang lain oke, dan aku nggak masalah juga oke, semuanya kayaknya baik-baik aja deh. Gitu, Kak. Oke, dari situ bisa kita lihat Mbak Rima ini butuh banget teman cerita ya. Iya. Jadi nanti kapanpun kalau Mbak Rima memang ingin bercerita lagi, itu bisa banget hubungi aku. Kan sudah ada juga WhatsApp-nya. Iya. Nanti kalau senggang dan kita berdua jadwalnya sama-sama kosong, itu bisa bertemu ya Mbak Rima. Dan jangan ragu pokoknya buat menghubungi saya. Oke. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi Mbak Rima? Sudah sih Kak, itu aja kayaknya. Sudah lega banget. Oke. Sebenarnya Mbak Rima sudah lega ya. Dan juga waktunya juga sudah habis seperti persetujuan kita. Apakah Mbak Rima mau menambah waktunya lagi atau sudah kita akhiri saja sampai di sini? Oke. Sudah mau menambahkan sudut pandang dari orang lain gitu udah. Oke deh. Oke, karena Mbak Rima juga sudah tidak ada yang ceritakan dan katanya sudah lega juga. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya Mbak Rima mau di minggu depan lagi kah seperti hari ini di weekend atau nanti kita chat-chat lagi aja? Oke, nanti kita tentukan lagi di hari yang lain gitu ya. Kalau Mbak Rima memang butuh cerita lagi bisa menghubungi saya. Dan saya sangat terbuka juga untuk Mbak Rima. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang kita bicarakan, mungkin nanti bisa berlanjut di sesi selanjutnya. Mungkin itu saja Mbak Rima, saya ucapkan terima kasih. Semoga Mbak Rima semakin terbuka dan kayak aku tahu harus kayak gimana, kayak gitu ya. Semoga memberikan insight yang sangat banyak, ya walaupun nggak banyak tapi sudah membantu Mbak Rima sudah bisa bercerita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Mbak Rima. Mungkin setelah ini bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Rima. Mari. Kenapa anjir?